sini. Nah, kami ini nanti mungkin sedikit keluar dari pembahasan ibu-ibu. Di sini nanti kita bakal menerangkan sedikit mengenai peran cerita dongeng. Kenalkan, kami Pulau Mandesida. Perkenalkan, nama saya Senia Olivia Muhtadina. Kenalkan, kami Keluar Mutiara Jasmine. Perkenalkan, kami Pulau Anjaya Media. Dan masih lagi namanya Muammar Alfi Hidayat. Pengaruh cerita dongeng terhadap perkembangan kosakata anak. Pentingnya perkembangan bahasa pada penguasaan kosakata anak. Kemampuan berbicara dan menguasai banyak kata adalah dasar dari perkembangan anak. Anak yang memiliki kosakata yang luas umumnya lebih mudah berprestasi di sekolah, bergaul dengan teman, dan memahami berbagai situasi. Contohnya, satu, kemampuan berpikir dan menyelesaikan masalah. Anak yang punya banyak kata akan lebih pintar menganalisis masalah. Misalnya, kalau anak menghadapi situasi yang sulit, mereka bisa memikirkan solusi dengan lebih baik karena tahu kata-kata yang tepat untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Yang kedua, ada kemampuan berkomunikasi yang baik. Anak yang kaya akan kosakata lebih mudah menyampaikan perasaan atau keinginannya dengan baik. Mereka bisa berbicara dengan jelas kepada orang tua, guru, atau teman. Ini penting untuk menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Yang ketiga, kemudahan dalam memahami pelajaran sekolah. Ketika anak tahu banyak kata, mereka lebih mudah memahami buku pelajaran dan penjelasan guru. Misalnya, saat guru menjelaskan materi baru, karena anak tersebut memiliki banyak kosakata, jadi lebih familiar dan anak tidak kesulitan karena sudah punya dasar kosakata yang baik. Yang keempat, ada kemampuan menulis dan berbicara. Anak dengan kosakata luas bisa menulis cerita atau karangan dengan baik. Selain itu, mereka juga lebih percaya diri saat harus berbicara di depan orang lain, seperti saat tampil di kelas atau di acara sekolah. Yang kelima, ada membangun hubungan sosial. Anak lebih mudah berteman karena tahu bagaimana berbicara dengan sopan dan menyenangkan. Mereka juga lebih mudah memahami perasaan orang lain dan menjaga hubungan yang baik dengan teman-temannya karena dia ini memiliki sopan santun. Yang materi kedua yaitu manfaat mendongeng. Mendongeng adalah cara yang sangat baik untuk membantu anak belajar. Selain menyenangkan, ada banyak manfaatnya, seperti melatih fokus dan konsentrasi. Saat mendengar dongeng, anak belajar untuk memperhatikan dari awal sampai akhir. Ini melatih anak agar bisa fokus lebih lama, yang sangat berguna saat mereka belajar di sekolah. Mengapa anak itu harus fokus? Maka anak mudah memahami materi yang disampaikan oleh guru. Menambah kosakata anak dalam dongeng. Anak akan mendengar kata-kata dongeng seperti kerajaan, petualangan, dunia. Kata-kata ini bisa membantu anak mengambil banyak hal dan memperkaya pembicaraan kosakatanya. Rangsang imajinasi dan kreativitas. Dongeng biasanya menceritakan hal-hal yang penuh fantasi dan khayalan, seperti putri istana atau binatang yang bisa berbicara. Biasanya itu contohnya kancil. Ini membuat anak berpikir kreatif dan membayangkan hal-hal yang tidak biasa. Imajinasi ini penting untuk perkembangan otak anak. Anak perlu memiliki imajinasi yang baik
karena membantu mereka berpikir kreatif, menyelesaikan masalah, dan memahami dunia di sekitar mereka. Dengan imajinasi yang baik, anak bisa membayangkan berbagai kemungkinan, mengembangkan ide baru, dan belajar mengekspresikan diri. Biasanya kalau di dongeng itu menyampaikan nilai-nilai moral. Cerita dongeng itu biasanya mengajarkan hal-hal yang baik seperti berkata jujur, berbuat baik kepada orang lain, atau tidak menyerah menghadapi kesulitan. Pesan-pesan ini bisa membantu karakter anak menjadi lebih baik. Dengan mendongeng, biasanya mendekatkan hubungan orang tua dan anak. Saat mendongeng, ibu dan anak memiliki waktu bersama yang menyenangkan. Ini bisa memperkuat hubungan emosional, membuat anak merasa lebih dekat dan nyaman dengan ibunya. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan diterangkan oleh Ellen Artika. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan strategi pengembangan kosakata melalui dongeng. Jadi strategi itu apa? Strategi itu simpelnya itu adalah caranya. Cara bagaimana mengembangkan. Nah, kosakata itu apa? Kosakata itu kata, Bu. Kata itu misalnya kemampuan. Nah, itu termasuk kata seperti itu. Jadi bagaimana cara mengembangkan kosakata melalui dongeng? Yang pertama yaitu adalah mengulangi kata-kata penting untuk memperkuat memori anak. Jadi kan anak itu nggak tahu semua, maksudnya nggak tahu semua kata-kata. Mungkin saja dengan melalui dongeng itu dia itu meresapi kata-kata baru yang sebelumnya belum diketahui. Misalnya saja seperti siksa itu apa sih, Bu? Nah, kita bisa jelaskan bahwa siksa itu hukuman bagi orang-orang yang melanggar peraturan. Nah, itu adalah termasuk dari menyampaikan kosakata baru. Terus yang kedua yaitu adalah mengenalkan kata-kata baru dan menjelaskan artinya. Nah, ini sama seperti yang poin pertama, kita mengenalkan kata-kata baru dan menjelaskan artinya itu apa. Dan yang ketiga yaitu meminta anak menceritakan kembali isi dongeng dengan kalimat mereka sendiri. Yang dimaksud untuk menceritakan kembali itu tidak menceritakan dari awal hingga akhir, tapi kita bisa tanya saja, tadi gimana sih sang kancil itu bisa melewati buaya. Nah, gitu contohnya. Terus yang terakhir ada teknik mendongeng yang efektif. Teknik itu adalah cara agar kita itu mendongeng dapat didengarkan oleh anak dan dapat dipahami dengan anak. Yang pertama yaitu pilih cerita yang sesuai. Jadi nanti kita sesuaikan dulu dengan usia anaknya. Kalau anaknya TK ya jangan dikasih cerita-cerita yang menurut mereka itu iya betul itu. Contohnya yaitu tadi mungkin kancil dan buaya tadi. Terus kalau cerita-cerita Islam itu kan kayak ada nabi-nabi, terus kisah Abu Nawas itu yang lucu-lucu. Nah, itu bisa diceritakan kepada anak-anak. Terus gunakan ekspresi wajah dan suara. Jadi kita kalau mendongengkan kepada anak-anak itu jangan polosan. Jadinya anaknya tuh bukannya kayak mendengarkan malah mengantuk sendiri. Ya. Jadi kita gunakan suara yang misal buaya sama gajah gitu ya. Kita bedakan nih, buaya itu suaranya yang agak berat, terus gajah suaranya agak ringan gitu. Nah, itu bisa digunakan agar anak itu tertarik untuk mendengarkan cerita dongeng tersebut. Terus juga ada ajak anak untuk terlibat dalam dongeng. Nah, itu kita bisa tanyakan lagi ketika dongeng sudah selesai diceritakan, kita bisa tanyakan lagi. Tadi masalahnya tuh apa sih? Kok sampai kancil itu mau menyeberang sungai? Terus bagaimana sih caranya kancil itu melewati sungai gitu? Nah, itu bisa ditanyakan seperti itu.
Terus menggunakan kalimat sederhana. Kita menggunakan kalimat sederhana aja, Bu. Jadi apa ya, biar anak itu mudah memahami. Oh iya, ternyata ceritanya itu alurnya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Gunakan kalimat yang sederhana, jelas dan mudah dipahami anak seperti itu. Nah, terus yang kelima yaitu ceritakan dengan alur yang jelas. Nah, alur itu tadi ya jalan ceritanya itu yang jelas. Jadi dari pendahuluannya itu bagaimana, terus isinya, konfliknya itu bagaimana, dan terus akhirnya itu bagaimana, seperti itu. Terus yang terakhir yaitu sisipkan pesan moral. Nah, jadi di setiap cerita dongeng itu pasti ada pesan moralnya atau pesan yang dapat diambil dari cerita tersebut. Nah, kita bisa sampaikan ke anak-anak agar anak-anak itu tahu apa sih pesan moral yang dapat diambil dalam cerita tersebut untuk kehidupan sehari-harinya gitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatian ibu-ibu. Di sini mungkin ada yang kurang jelas atau gimana, boleh ditanyakan. Ibu-ibu di sini apakah ada yang biasanya menerapkan dongeng kepada anak-anak, misalnya cerita dongeng mimpi atau apa? Kalau misalnya nggak ada, misalnya udah ada yang misalnya selain cerita-cerita anak, apakah ada yang pernah meminta anaknya itu buat cerita mungkin di sekolahnya bagaimana? Apakah ada salah satu ibu-ibu perwakilan untuk bisa menceritakan pengalamannya? Tidak ada, cukup sampai sini saja ya. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pesan untuk kami untuk selanjutnya mungkin ada pesan untuk kami. Siapa saja boleh. Baru semester 1, baru semester 1. Lebih berarti mono apa ya lebih maju lebih Demonstrasi 2 tahun terjun kepada anak itu ya, Praktek langsung sama anak-anak. Oke, terima kasih. kriteria dasar cewek-cewek sih. Caranya gimana biar anak-anak itu biar fokus ke kita yang mau bercerita itu gimana caranya itu nanti bisa langsung. Kalau di sini kan ibu-ibu akan langsung praktek. soalnya kalau di rumah itu anak lebih apa ya dikandani angel. Nah kalau di sekolah lebih nurut sama bu gurunya malahan. Dengan praktik di sekolahan kan lebih bisa menguasai sifat anak itu gimana. Berarti ini kan terus ibu ini kan kalau di rumah niku lebih sering ke HP ya. Lah niku nak ibu-ibu menanggulanginya pripun? Nah anak-anak Nah sering itu main kita HP. yang bertanya kan ke mbaknya yang sedang mempelajari sifat karakter anak itu gimana gitu loh Mbak. Solusi yang terbaik gimana kalau kita jadinya kan tukaran sendiri, makanya mbaknya itu yang masih muda coba gimana caranya. Oke, sini jawab ibu ya. Ya yang pertama harus dilakukan ibu-ibu niki membatasi. Kalau bisa membatasi anak-anaknya untuk bermain HP dengan cara bagaimana? Ya kita misalnya kita bilang baik-baik dulu sama anak-anaknya. Kamu boleh main HP, tapi dari jam sekian sampai jam sekian gitu. Jadi dikasih waktu, jangan jor-joran. Kita tipu-tipu aja, biasanya tipu-tipu saja.